Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang implementasi Information Technology Infrastructure Library atau ITIL pada PT Piranti Housewares Indo Prima. Di sini ada saya sendiri, Rika Hartiana Mubaina, dengan NIM A12 2024 07221, dan rekan saya Septi Angelina dengan NIM A12 2024 07265. Oke, lanjut ke pembahasan yang pertama. Dan ini ada di bagian A, yakni Company Profile. Dan mana profil perusahaan bernama PT Piranti Housewares Indo Prima untuk bidang usahanya, dan ini retail dan distributor perlengkapan rumah tangga atau housewares. Untuk alamatnya ada di Jalan Lontar Tengah nomor 19, Semarang Selatan. Untuk websitenya ada di piranti.id, dan jam operasionalnya di jam 9 pagi sampai jam setengah 9 malam. Target pasarnya yakni rumah tangga, UMKM, restoran, hotel, kafe, dan instansi lainnya. Untuk layanan digital, layani menggunakan website e-commerce, katalog produk online, shopping cart, checkout, dan customer service online. Selanjutnya untuk visi dan misi. Untuk visinya yakni menjadi perusahaan retail housewares terpercaya di Indonesia melalui pelayanan pelanggan yang berkualitas, inovasi produk, serta transformasi digital yang berkelanjutan. Untuk misi yang pertama yakni menyediakan produk rumah tangga yang lengkap dan berkualitas, memberikan pengalaman berbelanja yang mudah, cepat, dan aman melalui layanan digital, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memberikan pelayanan pelanggan yang responsif dan profesional. Yang terakhir, ada mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Untuk bagian B ada user profile, yakni user profile merupakan pengelompokan pengguna layanan TI berdasarkan kebutuhan, aktivitas bisnis, serta aplikasi yang digunakan dalam operasional perusahaan. Untuk user profile-nya, pada tabel ini dapat dilihat bahwa setiap stakeholder ini memiliki kebutuhan layanan yang berbeda. Misal, untuk pemilik perusahaan menggunakan dashboard penjualan untuk monitoring bisnis, manajer toko menggunakan dashboard inventory untuk memantau stok, supervisor gudang menggunakan inventory system, kasir menggunakan aplikasi POS, admin website mengelola katalog produk melalui website admin. Selanjutnya, customer service menggunakan CRM atau WhatsApp bisnis. Yang terakhir ada pelanggan menggunakan website perusahaan untuk melakukan pembelian. Selanjutnya, bagian B ada business case. Untuk identifikasi masalahnya yakni hasil observasi terhadap layanan digital PT Piranti Housewares Indo Prima menunjukkan masih terdapat beberapa kendala yang dapat mempengaruhi kualitas layanan kepada pelanggan maupun efektivitas operasional perusahaan. Berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa permasalahan utama. Yang pertama, monitoring stok belum dilakukan secara real time sehingga berisiko terjadi stok kosong maupun overstock. Kedua, dashboard penjualan masih terbatas sehingga manajemen kesulitan mengambil keputusan secara cepat. Selain itu, belum tersedia notifikasi stok minimum, proses checkout masih bergantung pada input manual, belum terdapat dashboard KPI operasional, serta laporan penjualan belum terintegrasi. Dan seluruh permasalahan ini dapat berdampak langsung terhadap efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya ada gap analysis. Nah, di sini kami melakukan gap analysis antara kondisi saat ini atau as is dengan kondisi yang diharapkan atau to be. Contohnya, monitoring stok yang sebelumnya dilakukan secara periodik diharapkan menjadi dashboard stok real time. Laporan penjualan sederhana ditingkatkan menjadi dashboard business intelligence. Selain itu ditambahkan notifikasi stok otomatis, validasi checkout otomatis, dashboard KPI, serta analisis penjualan berbasis data. Dan gap analisis ini menjadi dasar rekomendasi implementasi ITIL.
Selanjutnya pada bagian A, benefit atau manfaat. User profile merupakan pengelompokan pengguna layanan TI berdasarkan kebutuhan, aktivitas bisnis, serta aplikasi yang digunakan dalam operasional perusahaan. Nah, untuk implementasi yang kami usulkan memberikan manfaat dari berbagai aspek. Dari sisi operasional, monitoring stok menjadi real time dan kesalahan pencatatan dapat berkurang. Dari sisi pelanggan, informasi produk menjadi lebih akurat dan proses checkout lebih cepat. Dari sisi finansial, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional akibat kesalahan stok. Sedangkan dari sisi strategis, perusahaan memperoleh dukungan dalam transformasi digital dan pengambilan keputusan berbasis data. Untuk bagian B, cost atau estimasi biaya, implementasi pengembangan sistem membutuhkan investasi pada perangkat lunak, infrastruktur, pelatihan, dan operasional. Nah, untuk merealisasikan pengembangan sistem tersebut diperlukan investasi. Untuk estimasi biaya terbesar berada pada pengembangan sistem sebesar 80 juta rupiah. Selain itu, terdapat biaya infrastruktur server, lisensi software, pelatihan pengguna, dan maintenance pada tahun pertama. Untuk total investasi ini diharapkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya untuk bagian C ada risk atau risiko dan mitigasi. Setiap implementasi perubahan memiliki risiko yang perlu diantisipasi melalui strategi mitigasi yang tepat. Nah, untuk risiko yang mungkin terjadi antara lain resistensi pengguna terhadap sistem baru, downtime saat implementasi, kesalahan migrasi data, kegagalan integrasi sistem, serta gangguan keamanan data. Oleh karena itu, kami juga menyusun strategi mitigasi seperti pelatihan pengguna, implementasi di luar jam operasional, backup database, pengujian integrasi secara bertahap, dan penguatan keamanan sistem. Selanjutnya di bagian D, Return on Investment atau ROI. Implementasi layanan TI direncanakan berlangsung selama 3 tahun agar manfaat investasi dapat dirasakan secara optimal. Nah, untuk tahun pertama itu berfokus pada implementasi dashboard dan integrasi database. Tahun kedua dilakukan optimalisasi proses bisnis, sedangkan tahun ketiga berfokus pada pengembangan analitik penjualan dan dashboard KPI. Indikator keberhasilan implementasi diukur melalui peningkatan efisiensi operasional, penurunan kesalahan stok, peningkatan transaksi online, dan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya ada Key Performance Indicator atau KPI. User Profile merupakan pengelompokan pengguna layanan TI berdasarkan kebutuhan, aktivitas bisnis, serta aplikasi yang digunakan dalam operasional perusahaan. Nah, untuk mengukur keberhasilan implementasi, kami menetapkan beberapa Key Performance Indicator atau KPI. Target yang ingin dicapai antara lain akurasi stok minimal 99%, waktu checkout maksimal 3 menit, availability website minimal 99%, keberhasilan transaksi minimal 98%, kepuasan pelanggan minimal 90%, serta penyelesaian komplain maksimal dalam waktu 24 jam. KPI ini digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan layanan TI. Selanjutnya, di sini kami menyusun service katalog. Service katalog merupakan daftar layanan TI yang dimiliki perusahaan beserta informasi mengenai fungsi dan pengguna layanan tersebut. Jadi dokumen ini bertujuan agar seluruh layanan TI terdokumentasi dengan baik sehingga mudah dipahami oleh pengguna maupun pihak pengelola layanan. Next. Jadi berdasarkan hasil penelitian kami, terdapat beberapa layanan utama yang dianalisis. Yang pertama ada katalog produk online. Di sini berfungsi untuk menampilkan daftar produk, kategori, harga, promo, dan informasi produk yang ditanggung-jawabi oleh digital marketing. Lalu yang kedua ada shopping cart. Di sini berfungsi untuk menyimpan produk yang dipilih pelanggan dan menghitung subtotal pembelian. Jadi di sini ditanggung-jawabi oleh divisi penjualan. Lalu yang ketiga ada checkout dan pengiriman.
Di sini berfungsi untuk mengelola proses pemesanan, pembayaran, dan pengiriman barang yang ditanggung-jawabi oleh penjualan dan logistik. Next. Jadi yang pertama ada layanan katalog produk online. Di sini layanan ini memungkinkan pelanggan untuk melihat daftar produk lengkap beserta kategori, harga, gambar, serta deskripsi produk. Dengan adanya katalog online ini, diharapkan pelanggan dapat mencari produk secara lebih cepat dan efisien. Next. Selanjutnya ada layanan shopping cart. Di sini shopping cart berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara produk yang dipilih pelanggan sebelum melakukan check-out. Pada layanan ini, pelanggan dapat mengubah jumlah produk, melihat subtotal, menggunakan kupon, serta menghitung estimasi biaya pengiriman. Next. Selanjutnya ada layanan check-out. Di sini layanan check-out merupakan tahap akhir dalam proses pembelian. Pelanggan mengisi data diri, alamat pengiriman, memilih metode pengiriman, kemudian sistem akan memproses pemesanan. Pada bagian inilah kami mengidentifikasi perlunya validasi otomatis agar kesalahan input dapat dikurangi. Next. Di sini ada layanan customer service. Di sini customer service memberikan sarana komunikasi antara pelanggan dengan perusahaan. Pelanggan dapat menghubungi perusahaan melalui WhatsApp, telepon, email, maupun media sosial. Layanan ini juga menyediakan informasi perusahaan seperti alamat toko dan jam operasional. Next. Selanjutnya di sini ada layanan privacy policy. Di sini privacy policy menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola dan melindungi data pribadi pelanggan. Tujuannya adalah memberikan transparansi kepada pelanggan mengenai penggunaan data sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap layanan digital perusahaan. Next. Oke, di sini masuk ke bagian D, yaitu pemetaan permasalahan ke dalam domain ITIL. Jadi setelah seluruh permasalahan diidentifikasi, kami memetakan ke dalam 2 domain ITIL. Yang pertama ada service operation. Di sini permasalahan yang dipetakan yaitu ada monitoring stok belum dilakukan secara real time, lalu tidak tersedia notifikasi stok minimum, yang ketiga ada proses check out masih memerlukan validasi manual, dan yang terakhir ada informasi ketersediaan produk belum selalu akurat. Lalu kami memberi solusi untuk implementasi dashboard monitoring stok real time, lalu implementasi alert notifikasi stok minimum, lalu integrasi data stok dengan website, dan yang terakhir ada monitoring status transaksi secara real time. Di sini kami berharap ada manfaat seperti mengurangi kesalahan pencatatan stok, lalu mempercepat pelayanan pelanggan, mengurangi risiko kehabisan stok, dan meningkatkan keakuratan informasi produk. Selanjutnya, domain kedua adalah Continual Service Improvement atau CSI. Di sini berbeda dengan Service Operation yang berfokus pada operasional harian, CSI ini bertujuan melakukan evaluasi dan peningkatan layanan secara terus-menerus. Permasalahan yang dipetakan pada domain ini yaitu laporan penjualan yang masih sederhana, belum tersedianya dashboard KPI, pengambilan keputusan yang masih mengandalkan laporan manual, serta belum adanya analisis tren penjualan. Oleh karena itu, kami mengusulkan pembangunan dashboard KPI operasional, dashboard analitik penjualan, evaluasi performa layanan setiap bulan, analisis tren produk terlaris, dan monitoring kepuasan pelanggan. Dengan penerapan CSI, perusahaan dapat melakukan evaluasi layanan secara berkala, memperoleh data yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan, serta meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Jadi setelah kami memberikan solusi, di sini kami juga mengharapkan target pada tiap indikator. Yang pertama yaitu akurasi stok. Di sini kami berharap menjadi 99%, lalu waktu check out menjadi kurang dari 3 menit, lalu kepuasan pelanggan menjadi 90%, dan penyelesaian komplain menjadi kurang dari 24 jam. Next.
Oke, di sini selanjutnya kami menyusun dokumen Request for Change atau RFC. RFC merupakan dokumen resmi dalam framework ITIL yang digunakan untuk mengajukan usulan perubahan pada layanan TI. Pada penelitian ini, perubahan yang diajukan adalah implementasi dashboard monitoring stok, dashboard analitik penjualan, serta notifikasi stok minimum pada PT Piranti Hospers Indo Prima. Perubahan ini diajukan karena sistem yang digunakan saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan, khususnya pada monitoring stok dan analisis penjualan. Next. Pada bagian permintaan perubahan dijelaskan alasan mengapa perubahan perlu dilakukan. Saat ini perusahaan telah menggunakan website e-commerce, namun monitoring stok belum terjadi secara real-time, dashboard penjualan masih terbatas, belum terdapat notifikasi stok minimum, dan belum tersedia dashboard analitik. Oleh karena itu, kami mengusulkan pengembangan layanan TI agar operasional perusahaan menjadi lebih efektif dan pelayanan kepada pelanggan semakin baik. Next. Setelah permintaan diajukan, Change Coordinator melakukan proses pencatatan perubahan. Pada tahap ini ditentukan kategori perubahan, prioritas perubahan, tanggal diterima, serta penunjukan change owner yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perubahan. Tahapan ini penting agar setiap perubahan terdokumentasi dan dapat dikendalikan sesuai prosedur ITIL. Next. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap dampak perubahan. Perubahan akan mempengaruhi beberapa modul seperti website, katalog produk, shopping cart, checkout system, inventory management system, dashboard monitoring stock, dashboard analitik penjualan, dan database produk. Kami juga mengidentifikasi beberapa implikasi yaitu perlunya integrasi dengan database, penambahan notifikasi stok minimum, penyesuaian dashboard, serta potensi downtime selama implementasi. Untuk mengurangi risiko tersebut, kami merekomendasikan backup database, pengujian sistem sebelum implementasi, pelatihan pengguna, dan monitoring setelah sistem go live. Next. Setelah analisis selesai, perubahan diajukan kepada Change Authority atau Change Advisory Board untuk memperoleh persetujuan. Pada tahap ini dilakukan proses evaluasi terhadap manfaat, risiko, serta kesiapan implementasi sebelum perubahan benar-benar dijalankan. Dengan adanya proses persetujuan ini, perubahan dapat dilaksanakan secara terkontrol sesuai praktik ITIL. Next. Di sini tahap terakhir adalah penutupan perubahan. Setelah implementasi selesai dan dilakukan user acceptance test, status perubahan dinyatakan berhasil. Dashboard monitoring stok, dashboard analitik penjualan, serta notifikasi stok minimum telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung operasional perusahaan. Setelah itu, change owner menutup dokumen RFC sebagai tanda bahwa seluruh proses perubahan telah selesai dilaksanakan. Jadi berdasarkan hasil analisis penerapan ITIL melalui penyusunan business case, service katalog, pemetaan domain ITIL, dan dokumen request for change dapat membantu PT Piranti Hospers Indo Prima meningkatkan kualitas layanan TI, efisiensi operasional, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.